Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek mengajar. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran akidah akhlak. Dosen pengampu Dr. Mardianto MPD. Nama mahasiswa Sarah Dina. NIM 0301181007. Jurusan PAI 1 semester 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran kali ini, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa. Agar apa? Agar kita mendapat ridho dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ridho, boleh dipimpin doanya? Baik, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi ketika Ibu memanggil nama anak-anak sekalian, maka kalian bisa mengacungkan tangan dan menyebutkan hadir, Bu. Oke? Baik, yang pertama Winda, Putri, Febri, Rizka. Baik, udah semua ya Ibu panggil. Nah, sekarang kita akan membahas akhlak pergaulan. Nah, itu dia. Jadi saat ini kita membahas tentang akhlak. Akhlak pergaulan ya. Remaja. Nah, ini poin kita saat ini. Akhlak pergaulan remaja. Nah, jadi di sini ada yang tahu apa itu definisi akhlak? Ada yang tahu, Febri? Ya, apa definisinya? Ya, benar sekali. Nah, jadi akhlak sendiri secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Khulukun. Artinya apa? Budi pekerti, perangai, tabiat, tingkah laku. Nah, itu definisi akhlak. Nah, sedangkan secara istilah, akhlak adalah perilaku yang timbul dari diri kita. Nah, tanpa adanya proses pemikiran ataupun pertimbangan. Itu definisi akhlak secara istilah. Kalau secara bahasa, itu tadi adalah budi pekerti, perangai, tabiat, dan lain sebagainya. Sudah paham? Ya. Nah, jadi akhlak terbagi atas dua. Akhlak terbagi atas dua. Akhlak yang pertama itu adalah akhlak baik. Lalu akhlak yang kedua itu adalah akhlak tercela. Ini akhlak terpuji ya, sama ya. Nah, akhlak terbagi atas dua, akhlak terpuji atau disebut juga dengan akhlak yang baik. Lalu yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa definisi atau pengertian akhlak terpuji? Ada yang tahu? Ya, Winda, apa itu? Ya, benar sekali. Nah, jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, itu dia. Sedangkan akhlak tercela, nah ada yang tahu apa definisinya?
Iya benar. Akhlak yang buruk ya, iya benar. Nah, jadi akhlak itu terbagi atas dua tadi, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, contohnya apa? Contoh dari akhlak terpuji itu ialah misal berbakti kepada orang tua, kemudian menyayangi teman, menghormati guru, sabar, ikhlas. Nah, itu termasuk bagian akhlak terpuji. Iya benar kamu Ridwan. Tidak menyontek juga termasuk bagian akhlak terpuji. Nah, itu dia. Nah, kemudian akhlak tercela contohnya seperti apa? Contohnya seperti berbohong, menipu, sama ya. Kemudian mencuri, melawan orang tua, melawan guru, gitu ya, mencontek dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk bagian dari akhlak tercela, akhlak buruk. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Nah, jadi di sini banyak sekali dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang akhlakul karimah. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Artinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya Winda, ada yang tahu? Iya benar. Terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus mencontoh tingkah laku Rasulullah, mencontoh suri tauladan Rasulullah. Seperti apa? Sabar, ikhlas, sopan, gitu ya, berbakti kepada orang tua, menyayangi teman dan lain sebagainya. Itu dia ya. Nah, jadi anak-anak semua sudah tahu definisinya, sudah tahu contohnya. Nah, sekarang Ibu akan bagi 5 kelompok. Nah, Ibu akan bagi 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 5 anggota. Nah, jadi Budi, Tuti, kemudian Putri, Wina, Dewi satu kelompok ya. Nah, ini lagi juga. Jadi ada 5 kelompok, bagi. Nah, apa tugasnya Ibu? Nah, itu ya pertanyaannya. Nah, tugas kalian ialah membuat definisi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kemudian buat contohnya, contoh akhlak terpuji seperti apa, akhlak tercela seperti apa. Nah, contohnya itu ialah yang sering kalian lakukan. Misal, si Budi sering sering berbakti kepada orang tua. Nah, jadi contoh akhlak terpuji adalah saya sering berbakti kepada orang tua. 1. 2, saya hormat kepada guru. Nah, sampai berikutnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga akhlak tercela juga contohnya seperti ini. Misal si Budi orangnya malas ya Bud. Misal saya malas mengerjakan PR. Nah, itu termasuk bagian akhlak tercela. Nah, jadi buat contohnya. Nah, minimal paling sedikit itu 15 contoh ya. Jadi kalian bisa berdiskusi sama kelompok kalian. Nah, masing-masing buat 15 contoh akhlak terpuji, 15 contoh akhlak tercela ya. Nah, itu dia. Jadi sebelumnya memang akhlak pergaulan remaja ini anak-anak harus kita tekankan ya. Harus kita aplikasikan, harus kita terapkan. Nah, ketika si Budi kemudian bermain sama si Ridwan. Nah, si Budi itu tidak boleh Tidak boleh egois. Nah, saling mengasihi, memberikan mainannya, mobil-mobilan gitu ya. Saling menghormati, menyayangi satu sama lain. Nah, ketika ada teman kita gitu ya, mengucapkan salam, Assalamualaikum Budi. Maka Budi, kamu ya Budi, harus menjawab, Waalaikumsalam. Nah, karena apa? Karena menjawab salam itu adalah wajib ya. Begitu juga apabila teman kita ada yang sakit, maka kita mengunjunginya, membawa
oleh-oleh untuknya biar senang hatinya ya. Nah, dan juga apabila si putri nih ya, misal si putri bersin, maka si Budi harus mendoakan si putri. Nah, seperti itu. Jadi saling menyayangi. Karena apa? Karena di dalam hadis dikatakan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh, satu bangunan. Jika mereka sakit, satu yang sakit, maka yang lainnya harus saling tolong-menolong, ya. Saling mengasihi, saling memberi nasihat, seperti itu. Jangan saling bermusuhan. Nah, itu dia. Nah, jadi baiklah ya, tadi tugasnya udah Ibu kasih per kelompok. Jadi sebelumnya Ibu tinggal sebentar ya, Ibu mau ke kamar mandi ya. Ibu tinggal. Nah, apakah ada yang sudah siap? Ya, kelompok ini. Ya, boleh maju Ridwan. Iya. Coba Ibu lihat dulu. Ini kan masih 10. Ibu suruh 15 paling sedikit. Nah, ini kerjakan lagi nih, ya. Jadi karena mengingat waktunya sudah mau hampir habis, maka kita akhiri lah ya proses pembelajaran kita saat ini, ya. Namun sebelum Ibu akhiri, maka Ibu akan menambah tugasnya. Jadi tadi kan 15 Ibu mewajibkan kan? Nah, sekarang 20. Nah, 20 contoh akhlak terpuji, 20 contoh akhlak tercela. Minggu depan Ibu koreksi. Ibu nilai ya, Ibu paraf. Nah, kita tutup proses pembelajaran kita saat ini dengan membaca doa. Maka Budi boleh dipimpin doanya. Baik, maka kita tutup dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap sehat dan harus jaga kebersihan. Tetap semangat semuanya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.